Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara tabligh akbar, pengajian umum di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tema kita sebagaimana termaktub di background belakang saya adalah nikmatilah ibadahmu. Sudahkah kita menikmati ibadah kita? Sudah apa belum? Hah? Belum apa sudah? Kadang-kadang lebih sering menikmatinya atau lebih sering tidak menikmatinya? Sama juga, kadang-kadang menikmati, kadang-kadang tidak menikmati. Tidak jarang orang-orang beribadah, sholat 5 waktu, itu hanya menjadikan sholatnya ini sebagai rutinitas. Kalau boleh dikatakan sekedar setor muka. Setor muka kepada siapa? Mending kalau kepada Allah, ya. Tidak jarang ada orang sholat itu dia hanya sekedar setor muka saja, atau dia sholat itu sekedar untuk menggugurkan kewajiban, atau orang ini sholat karena takut dicap sama masyarakatnya sebagai orang yang tidak sholat, atau takut nanti jangan-jangan kalau mati saya nggak disolati. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya ketika menunaikan sholat, dia akan menunaikannya dengan berat hati, dan juga waktunya suka diundur-undur. Sholat isya kapan? Menjelang subuh, ya. Begitu selesai sholat isya langsung dilanjut dengan sholat subuh. Sholat duhurnya menjelang asar. Tapi karena memang dia undur-undur. Ketika dalam perjalanan rasanya berat sekali,
ketika mendengarkan suara azan membelokkan kendaraan ke masjid itu rasanya sulit dan berat. Ada saja alasannya. Lah, nanti sholat di situ sandal hilang. Atau bahkan yang lebih parah lagi, wah nanti kalau sholat di situ motor saya hilang gimana? Atau alasan, wah nanti kalau sholatnya di masjid ini nggak khusyuk, lebih khusyuk sholat di mana? Di rumah. Ternyata begitu sampai ke rumah, nggak juga segera sholat. Masih ada alasan. Apa alasannya? Masih capek. Alasan yang lain? Masih keringetan. Alasan yang lain? Ngopi dulu. Alasan yang lain? Mandi dulu. Dan seterusnya sampai tahu-tahu sudah jam 3 kurang seperempat. Waktunya tinggal sedikit lagi. Karena sudah mepet, akhirnya sholatnya pun secepat mungkin. Karena dia saking lancarnya sholat, akhirnya bacaannya keluar lancar kayak bis patas. Mulai dari Al-Fatihah, kemudian suratan, sujud, bacaan ruku, bacaan sujud, semuanya lancar jaya. Saking lancarnya sampai pikirannya itu bukan kepada bacaan, tapi pikirannya melanglang buana tadi di kantor habis dimarahi sama atasan. Tadi di jalan hampir nyerempet orang. Semalam ada pertandingan bola, hampir saja gol. Nah, itu semuanya itu ketika sholat itu melanglang buana. Ujuk-ujuk wis, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada juga orang yang sholatnya ini karena saking seringnya dia sholat sampai dia itu bosan dengan sholat. Karena dia menganggap, wah mulai dari akil balik sampai usia 60 tahun sholatnya wis ping pira. Sudah berapa kali saya sholat. Akhirnya dia menjalankan sholat itu dengan penuh rasa berat. Apalagi memang sholat-sholat itu Masya Allah waktunya itu subuh lagi enak-enaknya, zuhur lagi sibuk-sibuknya kerja, asar lagi enak-enaknya istirahat, maghrib isya lagi seneng-senengnya kumpul dengan keluarga. Sehingga ketika menjalankan sholat itu dia menjalankannya dengan penuh perasaan berat dan sama sekali tidak menikmati sholat yang dia kerjakan. Ini kita baru bicara sholat, belum kita bicara ibadah yang lain. Puasa. Tidak sedikit orang-orang yang puasa itu yang penting gak makan gak minum, sehingga ketika datang waktu berbuka, maka waktu berbuka itu dijadikan sebagai ajang untuk balas dendam. Wah tadi siang saya pengen ngopi nggak bisa, pengen ngeteh nggak bisa. Akhirnya buka puasanya ada kopi, ada teh, ada kolak, ada apa lagi? Ada dawet. Ya, makanannya yang tadi siang nggak jadi apa saja kumpulkan semuanya. Begitu selesai buka nggak bisa berdiri. Ya. Ini kita baru bicara masalah puasa, belum kita bicara masalah umrah, belum kita bicara masalah haji. Tidak sedikit di antara orang-orang yang menjalankan umrah dan haji tersebut, dia jadikan itu sebagai lifestyle. Apa lifestyle? Hanya sekedar sebagai gaya hidup, sosialita, ya. Sosialita Islami. Ya. Orang-orang yang kaya-kaya mereka piknik kemana? Piknik ke Mekah. Ya. Sampai di sana selfie. Ya, wah rasanya nikmat banget nih. Baru selesai tawaf putaran ketiga, cekrik, diupload. Ya, di mana? Medsos, di FB, di Twitter, di yang lainnya.
Dan yang lebih parah dari itu, orang-orang yang menjadikan ibadah-ibadah tadi sebagai kendaraan politik. Berangkat, lah ini kayaknya nanti kalau masang baliho depannya nggak pakai H, itu rasanya kurang afdol. Makanya tahun 2000 sekian saya mau nyalon, ya. Karena nyalon maka kan harus pasang apa? Baliho di mana-mana, pilih fulan paling jujur, paling apa maning? Paling jujur, paling apa biasanya? Apa remaja biasanya? paling ini. Pilih haji, hajah siapa? Wah, saya tahun sekian saya akan nyalon, berarti saya harus haji sesegera mungkin. Baca Al-Quran tidak jauh dari itu. Baca Al-Quran yang penting khatam. Oh, saya harus punya target dalam hidup saya selama 60 tahun saya harus khatam sekian kali. Yang penting adalah khatamnya. Tidak terfikir apakah dia memahami apa yang dia baca, dan juga tidak terfikir boro-boro mengamalkan, memahami saja tidak. Padahal membaca Al-Quran, setelah membaca difahami, setelah difahami diamalkan. Bagaimana mau mengamalkan kalau dia tidak faham? Inilah potret-potret orang-orang yang beribadah dan dia belum menikmati ibadah yang dia lakukan. Pertanyaannya, apakah benar ibadah itu memiliki rasa nikmat? Kata siapa kalau orang beribadah dia itu akan terasa nikmat, dan seperti apa perasaan nikmat tersebut di dalam ibadah? Ketika kita membahas tentang masalah ini, apakah betul ibadah itu ada rasa nikmatnya, ada rasa lezatnya, ada rasa tenangnya? Ketika kita membahas masalah ini, tentu kita harus melandaskannya dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan juga perkataan para ulama. Al-Quran berkata, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan iman itu indah di hati kalian. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara iman, antara ibadah dengan rasa cinta. Cinta itu nikmat atau tidak? Cinta itu nikmat atau tidak? Nikmat. Makanya kata orang yang pernah jatuh cinta, gula Jawa rasa apa? Rasa coklat. Enak di coklat apa gula Jawa? Kata orang yang pernah jatuh cinta, cinta itu nikmat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa iman, ibadah, amal soleh itu perlu dicintai. Sehingga ibadah itulah sesuatu yang nikmat karena dicintai dan disukai. Maka orang-orang yang sudah sampai level mencintai ibadah, menyukai ibadah, maka saat itu berarti dia sudah hampir mencapai derajat orang yang menikmati ibadahnya. Nggak tahu kita sudah sampai apa belum? Menyukai ibadah, ya. Kalau imamnya bacaannya panjang itu rasanya seneng. Sudah sampai derajat itu apa belum? Meh si aduh apa wis perak. Ketika imamnya sholat taraweh kemudian membaca dengan bacaan yang panjang, bacaannya panjang gitu. Sudah bacaannya panjang, rokaatnya banyak.
Jadi bukan hanya sekedar rakaat banyak bacaannya pendek-pendek ya. Ini sudah panjang, rakaatnya banyak. Gimana? Anda merasa senang atau merasa apa? Merasa jengkel? Atau misalnya datang orang minta bantuan untuk bangun masjid padahal kemarin baru datang orang lain. Apakah kita ketika datang orang minta bantuan itu kemudian kita menjadi mengeluh terus wah ini baru kemarin datang minta sumbangan, sekarang datang lagi, besok datang lagi. Ketika orang sudah mencintai ibadah, maka hampir-hampir dia akan sampai kepada derajat orang yang menikmati ibadahnya. Ini dalil dari Al-Quran. Makanya di dalam ayat yang lain mirip dengan ayat tadi, Allah menggandengkan antara cinta dengan ibadah dalam surat At-Taubah ayat 108. Surat At-Taubah ayat 108. Dalam surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 108. Dalam surat At-Taubah ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang mencintai untuk bersuci. Bersuci di sini suci lahir maupun suci batin. Suci lahir apa? Wudu. Kalau disuruh wudu itu senang. Ya. Kita kalau disuruh wudu senang apa enggak? Senang. Kalau pagi-pagi, subuh-subuh, dingin-dingin, senang apa enggak? Senang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan ada sebagian orang, Masya Allah, saking senangnya wudu, setiap batal wudu, setiap batal wudu. Bagus, tidak apa-apa. Ya. Selalu menjaga kesucian tubuhnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, semalam saya berkunjung ke surga. Ternyata sampai di surga, sami'tu khashkhashata na'lika. Aku mendengar derap suara sandalmu di surga. Masya Allah. Ternyata kamu masuk ke surga, sudah ada di surga seakan-akan kamu. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada beliau, wahai Abu Hurairah, apa amal yang senantiasa kamu lakukan? Wahai Rasul SAW, setiap aku selesai wudu, aku selalu sholat sunnah setelah wudu. Jadi Abu Hurairah ini termasuk orang-orang yang luar biasa menjaga kesucian tubuhnya. Orang-orang yang suka untuk bersuci. Entah itu bersuci yang sifatnya lahiriah berupa wudu, maupun bersuci yang sifatnya batiniyah, yaitu bertobat dari dosa-dosa. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW lebih jelas lagi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan manisnya iman. Di sini Nabi SAW mengatakan iman itu ada rasa apanya? Ada rasa manisnya. Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman siapa? Man radiya billahi rabba. Yang pertama, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Indikasinya apa Ustadz kalau orang sudah ridho Allah sebagai Rabbnya? Begitu ada perintah dari Allah datang, tidak banyak protes. Disuruh sholat di masjid, sami'na wa ata'na. Disuruh pakai jilbab ibu-ibu, sami'na wa ata'na. Gak banyak alasan. Disuruh meninggalkan riba, langsung sami'na wa ata'na. Gak banyak alasan, wah nanti saya makan apa, anak istri saya dikasih makan apa. Tidak. Orang akan merasakan manisnya iman seandainya satu, dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina,
dan dia ridho Islam sebagai agamanya, yakin betul bahwa agama yang dia anut adalah agama yang terbaik. Wa bi Muhammadin rasulah, dan dia juga ridho Muhammad sebagai utusan Allah. Buktinya apa? Kalau beribadah ya nyontoh apa yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman orang-orang yang memenuhi 3 syarat tadi yang disebutkan. Apa 3 syarat tadi? Ridho Allah sebagai Rabb, kemudian Islam sebagai agama, Muhammad SAW sebagai nabinya, sebagai rasul. Di sini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya orang ini akan merasakan manisnya iman. Berarti ibadah itu ada rasa manisnya. Manisnya ibadah itu seperti apa, Ustaz? Kata para ulama kita, manisnya ibadah adalah ketika seseorang menjalankan ibadah dengan penuh rasa nikmat. Istilzazut ta'at, kata para ulama. Orang merasakan manisnya iman ketika dia menikmati ibadah yang dia lakukan, dan dia akan mengedepankan, mementingkan ibadah ini atas seluruh aktivitas yang lainnya. Makanya orang kalau sudah dihadapkan antara ibadah dengan kepentingan duniawi, dia akan merasakan manisnya iman kalau dia tinggalkan kepentingan duniawi ini, kemudian dia segera menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh yang paling gampang adalah ketika lagi asyik-asyik nonton bola, tahu-tahu azan. Biasanya kalau pertandingan itu jam berapa? Jam berapa? Jam 3. Wis salat asar apa urung gue? Wis dijamak. Masya Allah, jamak nggo bal-balan. Kalau enggak jam 3, jam 4. Kalau jam 4 nanti nabrak maghrib. Kalau jam 3 nabrak asar. Milih mana? Nabrak maghrib apa nabrak asar? Atau kalau kita nonton pertandingan Piala Dunia, mulainya jam berapa? Jam 2 malam. Bisa tangi ya jam 2 bengi. Masya Allah. Tapi nak kon tahajud, Masya Allah, wangel apa. Demi untuk nonton bola jam 2 malam bisa bangun. Terus setelah nonton bola subuhan di masjid. Loh, yo waktu istirahat Ustaz, lihat. Dia bisa melek demi nonton bola untuk ke masjid. Nonton bola berapa jam sih? Berapa? Ustaz apa tahu nonton Ustaz? Kayaknya yang jarang nontonnya. 2 jam bisa melek. Sholat subuh berapa jam? Berapa jam jenengan sholat subuh? 10 menit. Subhanallah. 2 jam kita bisa melek, bisa melotot, gak ngantuk. Giliran ada azan subuh, kita disuruh ke masjid cuma 10 menit, kita katakan ngantuk. Orang yang merasakan manisnya iman adalah ketika dia menikmati ibadah yang dia lakukan, kemudian dia mendahulukan ibadah tersebut atas seluruh aktivitas duniawi, dan dia akan mau untuk berat-berat demi menjalankan ibadah yang dia lakukan tersebut. Contohnya orang haji, berat atau tidak? Berat. Harus ngeluarin duit berapa sekarang? ONH sekarang berapa? 40 juta. Banyak nggak itu? Banyak. Bisa buat modal apa? Nikah lagi. Buka warung. Bisa buat modal apa lagi? Ya, buat tani atau buat ternak, ya. Dia korbankan 40 juta itu akan terasa ringan untuk menjalankan ibadah haji.
Bukan hanya dia korbankan uang, dia korbankan perasaan. Karena dia harus tinggalkan keluarganya berapa hari? 40 hari ya? 40 hari. Dia tinggalkan keluarganya. Kalau dia sudah menikah dan belum bisa berangkat sama istrinya, dia tinggalkan istrinya. Kalau dia sudah menikah dengan istrinya, dia berangkat, dia tinggalkan anaknya. Kalau dia punya duit, dia berangkat sama anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya. 40 hari dia tempuh jarak ribuan kilometer. Dia rela untuk meninggalkan hal-hal yang, dia rela untuk mengerjakan hal-hal yang berat tadi demi untuk menikmati ibadah. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ulama juga mendukung. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa nikmatnya ibadah itu adalah surga dunia. Nikmatnya ibadah itu adalah surga dunia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Berarti menurut ulama ini, kalau kita belum merasakan nikmatnya ibadah, kayaknya surga dan akhirat gue siado. Ya. Sehingga beliau juga mengatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wanshiraha. Seandainya ketika beribadah engkau tidak merasakan nikmat, fattahimhu, maka curigailah ibadahmu. Apa kata beliau? Kalau engkau beribadah dan tidak merasakan nikmatnya ibadahmu, curigailah ibadahmu. Fa'amaluhu madkhul, bisa jadi amalanmu ini bermasalah. Ibadahmu ini bermasalah. Karena orang beribadah seharusnya merasakan nikmat. Kok ada orang beribadah dia tidak merasakan nikmat, berarti ada yang keliru di dalam ibadahnya. Entah keliru luarnya atau keliru dalamnya. Apa luar? Luar dalam itu maksudnya apa? Luar itu ya kalau sholat apanya? Gerakannya, rukuknya, sujudnya, wudhunya mungkin kurang benar. Pakaiannya mungkin ada najisnya, ya. Atau mungkin peci yang dipakai peci yang haram. Peci yang haram itu apa Ustaz? Nyolong, maksud nyolong. Arab sholat nyolong peci di sini. Belinya itu loh. Belinya pakai duit hasil korupsi. Luarnya mungkin yang salah luarnya, atau yang salah dalamnya. Apa itu Ustaz yang salah dalamnya? Mungkin niatnya belum ikhlas ketika sholat. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, pernah saya bawakan kisahnya. Dia ini kalau sholat di shaf pertama terus. Kalau sholat di shaf pertama terus. Bagus nggak ini? Bagus. Pada suatu hari dia kesiangan, kelainan. Biasanya sebelum azan dia sudah di depan, ini komat dia baru bangun. Akhirnya dia sholatnya bukan di depan, tapi sholatnya di mana? Di belakang. Kata dia, saya malu sekali. Saya malu sekali. Malu sama siapa? Malu sama orang-orang. Malu sama orang-orang jamaah masjid. Oh Pak Fulan kelainan. Padahal biasanya berada di shaf yang pertama.
Maka saat itu saya tersadar bahwa selama ini saya sholat puluhan tahun di depan itu yang saya cari adalah pujian dari manusia. Berarti selama ini sholat saya ini bermasalah. Seperti orang yang berkurban. Seperti orang yang berkurban. Setiap tahun kurban, setiap tahun kurban, setiap tahun kurban. Suatu saat rizkinya lagi seret. Kemudian dinasehati, Pak, kurban itu kan bagi orang yang mampu. Kalau rezeki lagi seret ya nggak usah kurban. Apa komentarnya? Lah nanti kata orang apa? Nanti apa kata orang kalau saya nggak kurban? Padahal saya sudah dikenal oleh masyarakat sini setiap tahun kurban. Berarti selama ini jenengan kurban itu nyari apa kata orang. Yang seperti inilah yang membuat seseorang ibadahnya menjadi tidak nikmat karena bermasalah luar atau dalamnya. Ini perkataan ulama kita. Nah, sekarang kita akan melihat contoh orang yang menikmati ibadah itu seperti apa sih. Dan tentunya contoh yang paling kita dahulukan untuk kita lihat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati ibadahnya? Kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu salat maka beliau berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal." Sinten Bilal? Muadzinnya Rasulullah SAW. Muadzinnya Rasul selain Bilal siapa? Ibnu Ummi Maktum. Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ini beberapa muadzinnya Rasulullah SAW. Kalau sudah datang waktu sholat, maka Nabi SAW memanggil Bilal, "Ya Bilal, aqimis salata, arihna biha." Wahai Bilal, ayo cepat azan. Bikin hati kami ini tenang dengan sholat tersebut. Jadi Nabi SAW kalau sudah masuk waktu azan, beliau itu pengen cepet-cepet sholat supaya hatinya tenang. Artinya kalau ada orang sudah masuk waktu sholat kemudian dia tidak segera sholat, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Kudune gue nek waktune azan pekerjaannya direm. Berhenti dulu, rapate mandek disit. Ibu-ibu masake berhenti dulu. Kan rata-rata orang ketika ada pekerjaan seperti itu, lagi ibadah, lagi melakukan pekerjaan duniawi, tahu-tahu ada suara azan, apa yang dia katakan? Tanggung. Ketika rapat, ini sebentar lagi ini mau diputuskan ini. Sudah mau ketok palu. Padahal palu ini orang nana. Ibu-ibu ketika goreng kerupuk ini baru dapat setengah apa, Bu? Setengah black. Ya. Garis setengah maning. Baru dapat setengah toples, tinggal setengah lagi. Orang yang jaga di sawah ketika ada azan, loh, kuwi hari ini dipangani manuk kepriwe kuwi. Nanti kalau kita tinggal nanti padinya dihabisin sama burung bagaimana? Subhanallah. Burung itu makhluknya siapa? Allah. Burung itu makhluknya Allah. Yang ngatur burung makan atau tidak makan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kalaupun Anda
padinya dimakan sama burung, ndak apa-apa, hitung-hitung sedekah. Rasulullah SAW mengingatkan, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tumbuhan, kemudian buahnya dimakan oleh burung. Lihat, Nabi SAW langsung kasih contoh apa? Burung. Au insanun, atau manusia, ya, dua pelem. Ya. Au bahimatun, atau hewan ternak, atau binatang. Selain burung apa? Codot. Ya, loh Ustaz, burung kelawar kan juga burung, ya beda dikit lah, ya. Walaupun satu spesies, melainkan Allah akan catat itu sebagai sedekah bagi orang tersebut. Jadi kalau misalnya punya buah-buahan itu jangan terlalu pelit lah. Masa hanya pohon mangga satu dikasih pagar tinggi, di atasnya pagar tembok itu dikasih apa namanya? Beling. Gak cukup ditambahi kawat apa? Berduri. Ora cukup tambahi listrik maning. Masih kurang tambahi anjing herder. Allahu Akbar. Wong ki medhite pol. Ya. Sedekah, ya. Waktunya azan sudah, tinggalkan. Titipkan sawah itu sama Allah Subhanahu wa taala. Titip sama siapa? Allah. Kalau titip sama manusia mungkin nggak pagar makan tanaman? Mungkin nggak? Mungkin. Kita titipkan aja sama siapa? Sama Allah. Alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Kita titipkan kepada zat yang tidak akan mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Titipkan sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tokonya dititipkan sama Allah, Ustaz. Iya, nek nang Mekah nang Madinah iya. Nang Indonesia kayaknya nentong gue nek ora. Ya ada yang jaga lah, misalnya karyawannya ada yang putri, ya putri yang jaga, putranya pada kemana? Pada ke masjid, ya. Masya Allah, kalau di Mekah di Madinah itu dagangan itu cuma ditutupi apa? Kain, cuma ditutupi kain. Kalau di sini wis digembok sih dijebol, ditutupi kain, srek. Sudah pada ke masjid. Padahal di situ, waduh, jualannya itu barang-barang elektronik, kadang emas. Ya. Kapan dia Purbalingga seperti itu ya? Ya. Waktunya sholat sudah, tinggalkan. Rasulullah SAW kalau sudah waktu sholat datang, maka beliau mengatakan kepada Bilal, aqimis salata, segera kumandangkan azan, iqamah, arihna biha. Kami ingin merasakan nikmat, kami ingin menikmati, merasa tenang dengan ibadah tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis yang lainnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, kalau sedang ada masalah berat maka beliau cepat-cepat sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Untuk mencari apa? Untuk mencari ketenangan. Makanya panjenengan kalau suatu saat
Pintunya digedor-gedor sama siapa? Sama siapa? Debt collector. Ya. Apa yang dilakukan? Sholat. Masya Allah. Temoni desin. Ya, sholat. Ya, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah sulit di kantor, ruwet masalahnya. Ada masalah di perusahaan, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan teman yang masih sekolah. Sholat. Ya. Istri ada masalah dengan suami, suami ada masalah dengan istri, orang tua ada masalah dengan anak-anak. Anaknya sulit diatur, sholat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini potret contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Apakah potretnya hanya dari Nabi SAW? Enggak, dari para ulama kita juga sama. Mereka juga sama menggambarkan kepada kita potret-potret tentang bagaimana menikmati ibadah. Dari seorang ulama namanya Sa'id ibnul Musayyib. Siapa? Sa'id ibnul Musayyib. Beliau berkata, "Ma dakhala alayya waqtu salatin illa wa qad akhadtu uhbataha." Setiap masuk waktu salat aku mesti sudah siap. Setiap datang waktu sholat aku mesti sudah siap. Berarti begitu azan dia itu sudah pakai baju, sudah wudhu, sudah siap-siap mau berangkat. Kalau kita gimana? Kadang-kadang qomat pun baru sudah azan katanya nunggu qomat. Sudah qomat nunggu takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram lagi imamnya biasanya macane dawa. Ya. Kemudian kata beliau, wala dakhala alayya fardun illa wa ana ilaihi mushtaqun. Setiap datang waktu sholat fardu pasti aku terasa rindu untuk menjalankan ibadah tersebut. Dia terus nunggu-nunggu kapan datangnya waktu sholat. Makanya ada ungkapan baliho di Kedung Menjangan. Apa tulisannya? Kerja itu selingan untuk menunggu waktu sholat. Kalau kebanyakan orang bukan. Sholat itu selingan untuk menunggu waktu kerja. Jadi Sa'id ibnul Musayyib ini rindu banget untuk ketemu dengan waktu sholat. Makanya ketika melihat masjid, para ulama kita itu pengennya sholat gitu. Diceritakan ulama yang lainnya, Asim Ibnu Abin Najud, qori terkenal di kota Kufah. Wa kana rubbama dhahaba li hajatin. Beliau kalau keluar rumah ada keperluan, idza ra'a masjidan, setiap lewat masjid pengennya mampir sholat. Ini padahal belum tentu ketika waktu sholat fardu. Jadi ketika pergi ada urusan, lihat masjid, ya Allah, aduh pengen banget apa? Sholat. Kita kayak gitu nggak? Belum. Lewat masjid 10 ya, oh masjid. Nah, mana itu api kora masjid. Itu Imam Asim ibn Abin Najud. Dan saking mereka menikmati sholatnya, sampai-sampai mereka itu tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Saking apanya? Saking nikmatnya. Coba ketika Anda sedang nonton bola lagi asyik-asyiknya,
ketika pemain andalan Anda lagi menggiring bola sudah hampir apa? Masukkan gol. Tahu-tahu anak jenengan nangis minta susu, kepriwe? Gimana? Saya tanya, yang suka bola, Anda tinggalkan nonton itu atau Anda abaikan, bahkan mungkin nggak dengar kalau anak itu nangis? Nggak dengar kita, karena kita sedang menikmati. Para ulama kita dahulu bedanya mereka menikmati sholat, kalau kita menikmati bola. Seorang ulama namanya Ya'qub Al-Hadrami. Siapa namanya? Ya'qub Al-Hadrami. Suriqa rida'u Ya'qub Al-Hadrami wa huwa fi salatihi falam yash'ur. Ya'qub Al-Hadrami ketika sedang sholat, sorbannya dicuri sama orang dan dia tidak sadar kalau sorbannya dicuri. Lagi sholat pakai sorban, tahu-tahu sorbannya diambil, nggak sadar dia. Tsumma rudda ilaihi falam yash'ur. Kemudian dikembalikan lagi oleh pencurinya dan dia nggak sadar. Berarti diambil, dikembalikan, nggak sadar kalau barangnya dicuri. Kalau kita sekarang, subhanallah, maaf ya, makluk tai cecek tiba yang ngerti. Oh, saya anak pira ya ciro lu, malah dihitung. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ini pernah saya sampaikan ceritanya. Beliau itu jadi imam di masjid kampungnya selama 20 tahun. Selama berapa? 20 tahun jadi imam masjid. Biasa ada mihrabnya, ya. Suatu hari muridnya Imam Abu Zur'ah datang, lihat mihrab atau tempat sholatnya Imam Abu Zur'ah. Kemudian, loh, kok banyak tulisan-tulisan di mihrab ini? Di tempat sholatnya banyak apa? Tulisan-tulisan. Maka kemudian ketika pengajian, muridnya itu bertanya, wahai imam, apa hukumnya mihrab ditulisi banyak tulisan di situ, dikasih hiasan-hiasan? Maka kata beliau, makruh. Para ulama kita nggak menyukai, karena itu bakalan apa? Mengganggu sholat, mengganggu konsentrasi seorang dalam sholat. Itu jawaban dari imam, intinya nggak baik. Kasih tulisan-tulisan di tempat sholat, di mihrab itu nggak baik. Maka kemudian muridnya bertanya, wahai imam, kamu katakan nggak baik, lah itu di mihrab kamu banyak tulisan. Katanya nggak boleh bikin tulisan, lah itu di mihrab kamu banyak tulisan. Apa kata beliau? Subhanallah. Rajulun yadkhulu 'ala Allahi wa yadri ma baina yadayhi. Wahai fulan, saya nggak tahu kalau di mihrab saya itu ada tulisan. Berapa tahun? 20 tahun ngimami, nggak tahu kalau di mihrabnya itu ada tulisan. Kata beliau, subhanallah, orang sudah sholat, masuk ke dalam sholatnya, kemudian dia tahu apa yang ada di sekelilingnya. Aneh, orang sholat tahu apa yang ada di sekelilingnya. Makanya para ulama kita dahulu nggak terlalu suka kalau sholat itu di depannya banyak hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Kalaupun mereka mau pakai sajadah, maka pakai sajadah yang apa? Yang polos. Kalau sekarang kan kebanyakan sajadah malah ada gambar masjid haramnya, ada gambar masjid Nabawinya, ada gambar ukirannya, ada ini dan sebagainya. Para ulama kita dahulu ketika mereka masuk waktu sholat, mereka sudah konsentrasi di dalam ibadahnya. Sampai Anda bisa bayangkan 20 tahun sampai nggak tahu, dan baru tahu ketika diingatkan sama siapa? Sama muridnya.
Berarti kan dia betul-betul konsentrasi di dalam ibadah yang dia lakukan. Salat. Contoh yang lain adalah baca Al-Quran. Bagaimana para ulama kita, mereka menikmati membaca Al-Quran. Kata Imam, atau disebutkan dalam kitab Rawdatul Muhibbin, wala syai'a aladzu li ahli mahabbatillahi min sama'il Quran. Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat untuk didengar oleh orang-orang yang mencintai Allah melebihi Al-Quran. Mana orang-orang yang ngaku cinta sama Allah? Kalau Anda lebih menikmati selain Al-Quran dibandingkan Al-Quran, maka cinta Anda kepada Allah belum maksimal. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Kalian tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran kalau hati kalian bersih. Berarti kalau kita baca Al-Quran kemudian bosan, berarti hati kita belum apa? Belum bersih. Orang yang betul-betul bersih hatinya dan cinta kepada Allah tidak akan pernah merasa bosan mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Tapi kenyataannya banyak orang lebih suka dengerin apa? Dengerin apa? Musik daripada dengerin Al-Quran. Makanya ketika ada radio isinya cuma Al-Quran, radio kok isinya Al-Quran baik, ngaji baik radio. Bukti selingi apa itu? Dangdutan apa? Gendingan apa? Ya. Ya nggak mungkin tuh dicampur-campur antara Al-Quran dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada inti pembahasan. Apa kira-kira inti pembahasannya? Apa kira-kira inti pembahasannya? Bagaimana caranya kita bisa menikmati ibadah? Pertama perlu kita fahami semua bahwa Nabi kita Muhammad SAW, para ulama tadi, Abu Zur'ah, Asim, dan yang semisalnya, mereka adalah manusia seperti kita juga manusia. Manusia ketika akan mencapai sesuatu, dia butuh sesuatu yang namanya proses. Tidak ada yang instan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi berapa hari? Berapa hari? Fi sittati ayyamin. Berapa hari? 6. Allah bisa nggak menciptakan langit dan bumi dalam sedetik? Bisa. Kenapa Allah ciptakan 6 hari? Kata sebagian ulama, untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Seseorang ketika ingin mencapai taraf menikmati ibadah harus melewati perjalanan. Dan antara satu orang dengan orang yang lainnya mungkin durasi lama perjalanannya akan berbeda-beda. Saya kasih contoh. Seorang ulama namanya Thabit Al-Bunani. Siapa namanya? Thabit Al-Bunani. Disebutkan bahwa beliau itu melatih dirinya untuk sholat malam selama 20 sanah, 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Wa taladzadztu biha 20 ukhra. Setelah 20 tahun baru saya bisa merasakan nikmatnya sholat malam. Jadi selama 20 tahun pertama gue jatuh bangun dipaksa,
ngantuk-ngantuk, angup-angup, ya. Kemudian kadang bangun, kadang tidak. 20 tahun, setelah 20 tahun, baru kemudian 20 tahun berikutnya dia merasakan nikmatnya ibadah. Ustaz, ulama pirang puluh tahun, lenyong pirang tahun, Ustaz. Gak mesti kita itu akan lebih lama dan gak mesti kita akan lebih cepat. Itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya tegaskan bahwa yang ngomong ini juga masih dalam proses. Jadi jangan dipikir, oh Ustaz wis kutul ngana, urung nyurung kutul. Ya. Sama, kita semuanya sedang berlatih. Dan ketika kami menyampaikan kajian dengan judul ini, bukan berarti yang menyampaikan pengajian ini sudah sampai level tersebut. Terima kasih kalau Anda husnudzon sama saya. Akan tetapi saya luruskan, saya juga sama, belum sampai ke situ. Terus kenapa Ustadz ngisi? Ya sama-sama apa? Belajar. Ya. Karena namanya orang mau ngisi kan harus belajar. Mau nggak mau saya akan belajar juga. Dan kita sama-sama berusaha. Dan jangan sampai Anda mengatakan, lah Ustadz beurung gutul apa maning? Apa maning nyong? Enggak. Bisa jadi panjenengan itu lebih cepat dari kita, dari kami. Atau bisa jadi sebaliknya. Itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan-tahapan orang bisa menuju kepada kenikmatan beribadah sekurang-kurangnya melewati 4 tahapan. Berapa tahapan? 4. Ringkasnya 1, memaksa. Apa? Memaksa. 2, membiasakan. Apa? Membiasakan. 3, membutuhkan. Apa? Membutuhkan. Yang keempat, menikmati. Apa tadi? Yang pertama, memaksa. Yang kedua, membiasakan. Yang ketiga, membutuhkan. Yang keempat, menikmati. Kita awali yang pertama. Apa itu? Memaksa. Memaksa apa Ustadz? Memaksa nafsu kita. Ini yang pertama. Kita perlu tahu bahwa kita ini manusia dibekali oleh Allah apa? Nafsu. Dan nafsu ini ngajak yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Makanya dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, dalam surat Yusuf ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, selalu. Makanya kalau ada perintah turun dari Allah, nafsu nyuruh kita apa? Nafsu nyuruh kita apa? Meninggalkan. Kalau ada larangan dari Allah, nafsu nyuruh kita kerjakan larangan tersebut. Itulah nafsu. Dan nafsu ini kalau dibiarkan luar biasa bahayanya. Kalau kita ikuti nafsu, kita ikuti selangkah, maka dia akan mengajak kita 2 langkah. Kita ikuti 2 langkah, dia akan mengajak kita 3 langkah. Makanya seorang penyair mengatakan tifli, nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya nafsu itu dituruti, maka bayi itu akan terus netek sampai menjadi seorang pemuda. Kalau tidak di apa? Tidak disapih. Pernah nyoba? Bayi nggak disapih? Saya pernah dapat cerita, ada seorang ibu
di suatu daerah, saking sayangnya sama anaknya, tidak disapih-sapih, dibiarkan terus. Saat itu diceritakan sampai kelas 6 SD. Jadi kalau pulang sekolah dia itu nyari ibunya, apa? Ngempeng. Nafsu itu seperti itu. Nafsu itu kalau dibiarkan akan seperti bayi yang tidak disapih. Wa in taftimhu yanfatimu. Tapi seandainya engkau putus nafsu tersebut, maka dia akan terputus. Kalau bayi tadi disapih, maka dia akan berhenti. Dan ketika disapih itu rewel nggak? Rewel nggak? Rewel. Sama juga nafsu akan rewel. Kalau kita tidak turuti nafsu itu, dia akan rewel. Tapi lama-lama akan diam. Dan biasanya kalau kita mau nyapih anak kita, itu kan macam-macam. Apanya? Triknya. Ada yang pakai minyak kayu putih, ya. Ada yang pakai apa lagi? Apa? Brotowali. Ada yang pakai betadin, astagfirullah. Tapi ada yang tetap saja ngodor bae. Ada yang pakai apa namanya? Tensoplas. Ada yang pakai Tensoplas. Semuanya macam-macam lah. Ya. Berbagai cara bagaimana supaya dia berhenti. Begitulah nafsu. Makanya di dalam agama kita nafsu itu harus dilawan. Dan ketika melawan nafsu itu membutuhkan yang namanya mujahadah. Apa mujahadah? Perjuangan berat dan hebat. Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 menyebutkan, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah di dalam menjalankan ketaatan kepada kami, yakni kepada siapa? Kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri hidayah mereka kepada jalan-jalan kami yang kami ridhoi. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi gak usah takut ketika nafsu itu rewel, karena Allah akan bersama kita ketika kita melawan nafsu tersebut. Orang mau infak, pasti nafsu akan menggoda. Aja iman-iman, buk duitnya apa? Entong. Ya. Dan kadang-kadang nafsu itu saking liciknya, alasannya itu dibuat serasional mungkin dan selogis mungkin. Padahal sebenarnya intinya itu nafsu. Ya. Mulai mikirkan, oh nanti rumah ini kan belum dicat lagi. Ini kan sebentar lagi mau Idul Fitri. Itu pagar yang depan rumah belum diganti. Ya. Ini cicilan itu dibuat selogis mungkin. Intinya nafsu itu menghalangi kita untuk beribadah. Ketika dikumandangkan azan, nafsu bermain di situ. Mau berangkat sholat, ya, pertama kali sudahlah, wudhunya nanti saja, nggak usah wudhu di rumah. Nanti kan nanti paling-paling wudhu nanti terus apa? Maaf, buang angin lagi. Dibuat dia itu nggak bisa meraih pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang wudhu di mana? Di rumahnya. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, sebelum berangkat ke masjid dia sudah wudhu dulu. Thumma masya ila baitin min buyutillah,
kemudian dia berjalan menuju salah satu di antara rumahnya Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, dalam rangka untuk menjalankan salah satu di antara kewajibannya Allah, salat 5 waktu. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Andaikan dia lakukan itu wudu, ya, dari mana? Rumahnya. Kemudian dia berjalan dan maksud dia adalah untuk menunaikan salat fardu, maka satu langkahnya akan menghapuskan dosa dan langkah yang berikutnya akan mengangkat derajat dia di surga. Itu kalau wudunya di mana? Di rumah. Setan datang, nafsu datang, ngapain wudu di rumah? Nanti PDAM-nya bayarnya tambah mahal. Mendingan pakai air mana? Air masjid saja, kan ngirit. Iya, berarti yang naik PDAM-nya apa? Masjid. Ya. Udah kayak gitu sampai di masjid, nafsu mengatakan, wah gak usah duduk di depan, duduk di belakang aja dekat pintu, nanti kan habis sholat bisa cepat apa? Keluar. Apalagi kan sendalnya baru, sambil ngawasi sendal. Jadi sengaja sholatnya nang buri, dia karun delungi sendal. Sholat bolak-balik, bok hilang sendalnya. Nafsu. Ya. Padahal seharusnya idealnya lah di depan. Khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik safnya buat kaum pria adalah yang paling depan. Selesai sholat, hanya sekedar zikir 5 menit saja, ada saja alasan. Ini pekerjaan belum selesai. 5 menit zikir ada saja alasan. Ngobrol 1 jam, ngerumpi sama temannya, terasa ringan. Begitu akan zikir terasa berat, nafsu. Makanya langkah yang pertama adalah memaksa apa? Nafsu. Dan pertama kali ketika kita melawan nafsu tersebut, awalnya ibadah itu akan terasa berat dan capek. Ini harus kita pahami. Jadi orang itu tidak ujuk-ujuk langsung apa? Merasa nikmat, enggak. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang yang beribadah pada awalnya dia akan merasa berat, dia akan merasa sulit dan belum datang rasa tenang di dalam hatinya. Itu proses awal, dan orang akan mengalami proses ini. Mungkin di antara kita yang ketika mau infak rasanya berat, dia sedang mengalami proses ini. Apakah dia berhasil melewati proses ini, melewati rewelnya nafsu, atau dia akan kembali membiarkan nafsunya untuk netek lagi? Kalau misalnya dia sukses untuk menghadapi rewelnya nafsu ini, terasa berat, dibawa ke masjid berat, dibawa ngaji berat, karena nggak pernah ngaji, sekali ngaji rasanya ya Allah, ngaji suwe temen, mulai ini jam 09.30, bubarnya jam 10:30, ngaji suwe temen ya, ngaji itu di kultum. Berat, awalnya berat. Kalau Anda berhasil melewati proses ini, besoknya ngaji lagi, besoknya lagi ngaji lagi. Anda bersedekah berat rasanya, tapi Anda paksa. Walaupun rasanya berat mengeluarkan duit yang warnanya biru atau duit yang warnanya merah, walaupun rasanya berat. Ibu-ibu sudah mulai Masya Allah menutup auratnya dengan jilbab,
Walaupun rasanya berat, diomong kanan, omong kiri. Bapak-bapak sudah mulai pergi ke masjid, walaupun diomong kanan, omong kiri. Nafsunya bolak-balik mendorong dia, sudahlah kayak dulu aja, biasa-biasa aja, kenapa? Gak usah terlalu berlebihan lah, subhanallah. Sholat ke masjid apa? Berlebihan. Jangan ekstrim lah. Masya Allah, pakai jilbab ekstrim. Ya. Kalau dia berhasil melewati fase ini, maka dia akan berpindah ke fase berikutnya. Apa yang kedua? Membiasakan. Ketika dia pertama kali memaksakan nafsunya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, lama-lama berubah menjadi yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu maksudnya sesuatu yang rutin dilakukan. Kalau awal-awalnya mungkin masih kadang laku, kadang tidak, kadang berangkat, kadang tidak. Kalau ini dia sudah mulai ajek. Sholat mulai rutin 5 waktu. Ya. Dan tandanya orang sudah mulai masuk ke dalam level ini, ketika dia tinggalkan ibadah tersebut akan terasa aneh. Kok kayaknya ada sesuatu sing apa? Sing kurang. Misalnya Anda sudah berhasil memaksa nafsu Anda untuk baca Al-Quran sehari 1 juz misalnya. Kok hari itu Anda tidak baca Al-Quran? Jadi dengan apa ya? Aku rasanya udah penak temen. Ini sudah mulai taraf apa? Kita membutuhkan, terbiasa. Dan inilah yang diistilahkan antara lain di dalam bahasa agama dengan istiqomah. Istiqomah itu apa? Continue. Yeah. Continue, terus menerus. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, continue di dalam menjalankan ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan. Para malaikat akan turun dan mengatakan jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bersiap-siaplah kalian mendapatkan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ustaz, supaya kita bisa terbiasa beribadah, tipsnya apa Ustaz? Nabi SAW mengasih tips kepada kita. Kalau kita pengen ibadah itu menjadi sesuatu yang biasa, dalam arti kita sudah mulai ada perasaan gak enak ketika tidak dijalankan ibadah tersebut, tipsnya kata Nabi SAW adalah awali ibadah itu dengan sesuatu yang ringan, yang kita mampu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang saya baca ini redaksi Imam Muslim, ya ayuhan nas, wahai para manusia, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Sodakoh. Belum pernah sodakoh, ujuk-ujuk langsung sodakoh 1 juta. Nesuk kapok. Terus gimana Ustadz? Sudah semampunya. Belum pernah sodakoh 1.000 perak sodakoh. Tapi yang rutin 1.000 perak kapok. Kalau 1 juta kapok mungkin 1.000 perak, 1.000 masukkan. Besoknya lagi ke masjid, bawa 1.000 lagi, masukkan lagi. Besoknya lagi 1.000, masukkan lagi. Tahajud Ustaz,
Tahajud itu kan idealnya kalau Nabi SAW 11 rakaat, 13 rakaat. Kalau belum mampu seperti itu, sudah 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Ngambil batas apanya? Batas minimalnya. Jadi kalau tahajud itu kan 8, ya 11, witir itu kan 1, 3, 5 gitu kan ya. Apa namanya? Ganjil. Ya. Sudah semampunya. Pembiasaan itu membutuhkan kita mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang ringan, yang kita mampu. Ustaz, saya mampunya subuh tok, Ustaz duhure urung mampu. Waduh, kita tangan. Bukan itu maksudnya. Kalau sudah masuk wajib ini harus dikerjakan, harus dipaksa. Ya. Kalau masuk wajib harus dipaksa. Tapi kalau kayak yang sunnah, sholat duha, ya. Saya bisanya sholat duha baru seminggu sekali, tidak apa-apa. Ya. Nanti setelah Anda menikmati, Anda merasakan nikmat, merasakan Anda ketagihan, Anda tambah lagi 2 kali dalam seminggu. Ya. Sedekah juga sama, ya 1000. Ya. Senyum juga sama orang. Ustaz, saya ini sulit sekali senyum. Ya sudah, seminggu sekali senyum. Ya. Mending daripada orang. Ya, udah jadikan hari Senin hari apa? Senyum. Nanti besoknya tambahi Selasa, besoknya tambahi. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kata Nabi SAW, beramallah dengan sesuatu yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merasa bosan sekalipun kalian merasa bosan. Jadi rahasianya, kalau kita itu belum pernah beramal, ujuk-ujuk mak bleng, gue kok jadi apa? Bosan. Orang nggak pernah tahajud, tahu-tahu langsung tahajud misalnya 23 rakaat. 23 rakaat apa? Boyoke kambuh. Wah, wis ngasuk kapok ya orang bakal salat maning. Jangan. Semampu kalian. Kenapa? Wa inna ahabbal a'mali ilallahi, amalan yang paling dicintai oleh Allah, madu wima alaihi wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin sekalipun sedikit. Dan dengan setahun infak setiap hari untuk kotak masjid 1000 perak setiap hari. Berarti berapa itu? 1000 kali 360 hari, 360.000. Ini lebih baik daripada jenengan infak mak bleng bar gue praine 10 tahun. Ya. Infak sedikit, tapi rutin, kontinu. Dan ini proses, jangan sampai di awal sudah gagal. Infak sedikit berhenti, sedikit tapi kontinu. Ini tips dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melewati fase yang kedua ini, maka kita masuk ke fase yang keberapa? Ketiga. Pertama apa tadi? Memaksa. Yang kedua, membiasakan. Yang ketiga, membutuhkan. Pada fase ini ketika kita sudah terbiasa untuk menjalankan ibadah, maka ibadah itu akan berubah menjadi sesuatu kebutuhan. Ketika orang sudah merasa ibadah ini menjadi sebuah kebutuhan, maka dia akan menjalankan ibadah bukan karena keterpaksaan.
tapi dia jalankan ibadah itu dengan lapang dada, dengan sukarela, dan dia akan semaksimal mungkin ketika menjalankan ibadah itu, sebaik yang bisa dia lakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya ketika beramal, dia jalankan amalan itu dengan semaksimal mungkin, an yutqinahu, semaksimal sebaik mungkin. Zakat fitrah, dia akan carikan beras yang paling bagus, dan dia lakukan itu dengan hati yang plong. Ini sudah taraf apa? Menjadikan itu sebagai kebutuhan. Ketika mau masukkan uang infak kemana? Ke kotak, dia akan cari uang yang paling bagus, yang paling baru. Ya. Jadi dia punya ya sebendel duit yang masih bau apa? Ya, bau baru. Maunya saya kalau mau infak ke masjid, saya pakai duit ini. Bukan malah dicari duit yang apa? Sudah sobek-sobek, sudah ada isolasinya, nomor serinya beda lagi. Berapa kali itu saya pas ada orang ya infak gitu kan, dibuka kotak, ada isolasinya. Loh, serinya beda nih, gak bisa ini bocor. Akhirnya ya tak ijolibai lah. Sudah ini dimusnahkan saja, ini diganti aja udah. Ya. Dia akan beribadah semaksimal mungkin. Sholat juga sama. Dia akan persiapkan. Sebelum waktu sholat dia sudah bersih-bersih dulu. Kalau dia kerjanya ngecat, dia sudah bersihkan dulu tubuh tangannya, mungkin ada kena cat. Detil dia bersihkan. Dan itu kan gak mungkin kalau misalnya azan baru dia bersihkan. 5 menit, 10 menit sebelum azan dia sudah kukut-kukut, dia bersihkan mana yang kotor, dilihat, oh mungkin di sini ada, mungkin di kaki ada. Maksimal, semaksimal mungkin. Ya. Dia akan ngaji juga seperti itu, dia persiap, oh besok saya ngaji jam 9 pagi. Berarti malamnya saya istirahatnya yang cukup supaya besok ketika ngaji nggak ngantuk. Itu namanya memaksimalkan. Dia sudah menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan, sehingga kalau ada yang terlewat dia merasa rugi. Kalau ada yang tadi saya sempat ngantuk di pengajian, apa ya tadi ya, bukan malah ngesuk ngaji, alhamdulillah bisa gue turu. Seperti waktu khutbah Jumat kan, khutbah Jumat itu di banyak masjid menjadi tempat dan waktu favorit untuk tidur. Ya sama-sama introspeksi lah. Khotibnya ya introspeksi, makmumnya ya introspeksi. Ya. Makmumnya introspeksi, kalau sudah tahu mau Jumatan ya siap-siap. Kalau memang kerjanya freelance ya jangan terlalu capek. Kalau misalnya kerjanya di sawah hari Jumat ya jangan pulang dari sawah jam 11 baru pulang, kemudian berangkat kemana? Ke masjidnya mesti turunin lah, mesti tidurnya jam 11 baru pulang ke masjid, ya jelas itu waktu yang enak banget untuk tidur. Kalau memang udah tahu hari Jumat ya katakanlah jam 8, jam 9 sudah pulang, mandi-mandi, istirahat sebentar, setelah itu baru berangkat kemana? Ke masjid fresh. Makmumnya introspeksi, imamnya, khotibnya juga introspeksi. Kadang-kadang yang bikin ngantuk siapa? Khotibnya. Bacanya pelan, ya, mendayu-dayu. Apalagi anginnya sepoi-sepoi, tambah gue. Jangan-jangan khotibnya ngantuk juga. Ya. Kebutuhan. Ketika orang menganggap ibadah ini sebagai sebuah kebutuhan, maka dia akan menjalankan ibadah itu dengan sukarela,
dengan lapang dada, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin ketika menjalani ibadah tersebut. Sesempurna mungkin dia menjalankannya, bukan sekedar formalitas belaka. Orang yang belum menganggap ibadah sebagai sebuah kebutuhan, maka dia akan menjalankan ibadah itu sebagai formalitas. Sing penting sholat, ya. Sing penting umroh, sing penting haji. Tidak dia pikirkan apakah umroh dan hajinya itu sesuai betul-betul dengan tuntunan Rasul SAW atau tidak. Ustadz, kenapa ibadah itu kebutuhan? Iya, ibadah adalah kebutuhan kita. Kenapa? Karena semua orang yang hidup di dunia pasti menginginkan kebahagiaan. Iya atau tidak? Semuanya tanpa terkecuali. Maling pun juga mencari apa? Kebahagiaan. Semua orang hidup di dunia ini pengen bahagia, pengen tenang, pengen tentram. Ini adalah kebutuhan vital dan primer kita. Ketahuilah bahwa kebahagiaan itu tidak ada cara untuk meraihnya kecuali dengan beribadah kepada Allah. Dari sinilah kemudian ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan vital kita. Karena dengan ibadah, ketenangan di dalam hati akan datang. Makanya di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan karuniakan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Syaratnya ibadah dengan baik kepada Allah. Dan jangan sampai salah niat. Ada orang ibadah niatnya ben sugih, bujangan ben cepet oli bojo, pengangguran ben cepet oli pegawaian. Itu niatnya ibadah. Kalau orang niatnya ibadah seperti ini, bisa jadi lama-lama dia akan bosen. Karena sudah sholat-sholat orang bojo-bojo, sudah sholat tidak dapat pekerjaan juga, niatnya salah berarti. Ya. Maka harus diluruskan niat ini. Sudah. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Nah, yang terakhir. Ketika orang sudah pertama apa tadi? Memaksa. Terus terbiasa. Terus membutuhkan. Setelah dia mengalami fase ini, maka dia akan mencapai sesuatu yang namanya kenikmatan. Dia akan menikmati ibadah yang dia jalankan. Semakin lama ibadah yang dia lakukan, akan semakin nikmat dia rasakan. Indikatornya apa, Ustaz? Tandanya kalau orang sudah sampai fase yang keempat ini apa, Ustaz? Satu, dia akan merindukan kedatangan ibadah tersebut. Apa? Merindukan datangnya ibadah itu. Selesai sholat zuhur, maka di dalam hatinya, ya Allah, suwe teman ya, apa? Asar. Begitu selesai asar, dia, ya Allah, subhanallah, kita dengar orang azan maghrib ya. Begitu sholat isya, waduh lebih lama lagi nih. Ya Allah, kenapa sih ya, lama banget jalan, waktu ini berjalan. Kapan ini saya mendengarkan suara azan subuh? Makanya tadi saya katakan, kerja selingan menunggu waktu sholat. Itu dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Saat itu tidak ada naungan kecuali yang diberi naungan dari Allah. Berapa golongan? 7. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu tergantung di masjid. Apa maksudnya tergantung di masjid? 24 jam di masjid. Oleh pahal kapan? Mendidik anaknya kapan? Menafkahi istrinya kapan? Kalau 24 jam di masjid, kecuali ketika i'tikaf itu lain masalah. Bukan itu maksudnya, hatinya tergantung ke masjid, bukan itu maksudnya. Akan tetapi kata para ulama kita, maksudnya orang ini hatinya selalu rindu untuk menjalankan ibadah di masjid. Makanya indikator yang pertama orang menikmati ibadah adalah dia senantiasa merasa rindu untuk menjalankan ibadah. Habis baca Al-Quran, ya Allah, kapan ya saya ketemu lagi dengan Al-Quran ini? Habis bersedekah nyumbang kepada anak yatim, ya Allah, mana lagi ya panti asuhan yang bisa saya bantu? Setelah menolong orang, ya Allah, mana lagi ya orang yang butuh apa? Bantuan. Setelah kerja bakti gali pondasi, kapan ya anak kerja bakti maning? Gitu ya. Nggak tahu itu sudah nikmat atau belum. Atau ya Allah, orang balen-balen ngesuk. Ya. Dia akan terus menunggu, rindu dia dengan ibadah berikutnya. Ini indikator yang pertama, ciri yang pertama kalau orang sudah menikmati ibadah. Ciri yang kedua, akan menikmati berlama-lama di dalam ibadah. Apa? Akan menikmati berlama-lama dalam ibadah. Semakin lama ibadah, dia semakin merasa nikmat. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah." Pada suatu hari aku sholat makmum Nabi Muhammad SAW. Saya sholat di belakang Nabi SAW. Setelah membaca Al-Fatihah, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali suratan dengan membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Surat apa? Al-Baqarah. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Kata Hudzaifah, paling-paling Rasulullah SAW kalau dapat 100 ayat beliau ruku. Prediksinya siapa? Hudzaifah. Berapa ayat? 100. Kalau kita prediksinya berapa ayat? Kalau yang biasa sholatnya kita khususkan Alif Lam Mim Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin Allahu Akbar. Ini Hudzaifah prediksinya, ini paling-paling Nabi SAW ayat ke-100 sudah. Ayat berikutnya dilanjutkan ke rakaat yang kedua. Summa madha. Ternyata begitu ayat yang ke-100, Nabi SAW lanjut. Sampai selesai surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, ini paling sudah beliau akan ruku. Tsumma iftatahan nisa. Ternyata begitu surat Al-Baqarah selesai, Nabi SAW melanjutkan dengan surat An-Nisa. Sudah, Hudzaifah harapannya ya sudah. Dia pikir Al-Baqarah selesai, ternyata mengawali apa? An-Nisa. Di sini nggak disebutkan apakah Hudzaifah setelah itu memprediksi kayaknya Nisa sudah. Enggak.
Enggak disebutkan di situ. Cuman Hudzaifah cerita summa ftataha Al-Imran. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan surat Ali Imran. Apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. 1 rakaat. Panjenengan baca Al-Baqarah berapa menit? 1 jam. 1 jam gue macamnya cepat apa ora? Kata Hudzaifah, yaqra'u mutarassilan. Nabi SAW membaca 3 surat ini ritmenya pelan. Ritme itu bukan volume. Ritme itu apa? Speednya, kecepatannya pelan. Contoh ya, tapi nggak mesti seperti ini ya. Ya, pelan itu contohnya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pelan. Kalau cepat gimana? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina itu namanya cepat. Nabi SAW membaca 3 surat ini mutarassilan. Ritmenya itu pelan. Enggak cuma itu. Kata Hudzaifah apa? Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Kalau Nabi SAW melewat ayat, membaca ayat di dalamnya ada perintah untuk bertasbih, maka beliau berhenti sebentar kemudian bertasbih. Subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau beliau melewati ayat yang isinya ada permintaan, ada lewat surga, ayat bicara tentang apa? Surga. Beliau berhenti dulu kemudian berdoa, ya Allah, as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Seandainya Nabi SAW melewati ayat di dalamnya ada perintah untuk berta'awudz, bercerita tentang neraka misalnya, siksaan neraka, maka beliau berhenti sejenak kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Allahumma a'idzni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Berarti tambah suwe apa tambah pelan? Bayangkan, baca Al-Baqarah yang ritmenya cepat saja sudah lama. Ini enggak. Ini sudah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ritmenya pelan. Setiap lewat ayat-ayat tadi berhenti meminta kepada Allah. Berarti kan tambah apa? Tambah lama. Akan tetapi Nabi kita SAW menikmati ibadah tersebut. Semakin lama beliau semakin nikmat. Ini belum selesai ceritanya ini. Ya, Hudzaifah melanjutkan ceritanya. Summa raka'a. Kemudian Nabi SAW ruku. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Dan Nabi SAW ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim. Cepat berarti ya. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya beliau lamanya seperti lama beliau berdiri. Tahu tumon orang ruku 5 menit saja. Pernah? Paling ketika sholat apa? Gerhana itu pun gak nyampe 5 menit. 3 menit itu sudah sing nemburi. Malah dia nasing subhanallah. Ini sedang menikmati ini. Anda bisa bayangkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu berapa coba? Katakanlah 2 jam misalnya, berarti kan rukuknya 2 jam. Summa qala sami Allahu liman hamidah.
Kemudian beliau bangkit setelah ruku lama tadi, mirip kayak berdirinya. Beliau bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qama tawilan, beliau berdiri lagi lama. Qariban mimma raka, mirip ketika lamanya beliau ruku. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud, dan sujudnya mirip seperti berdirinya. Ini indikator yang kedua. Semakin lama semakin apa? Nikmat. Aku orang jajal lah Pak Ustadz ya. Tadi proses ini kan sudah sampai tahap yang keberapa? 4. Kita belum tentu tahap pertama ini bisa. Makanya pertama harus dipaksa dulu. Ketika terbiasa, maka untuk membiasakan pelan-pelan dulu aja, sedikit-sedikit dulu aja. Khawatirnya tadi kapok tadi, ya. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi kalau misalnya ada imam ngimami kayak tadi itu, ya, ngimami kayak tadi, habis jamaahnya itu, bahkan mungkin di demo besoknya. Sekarang kan masa-masa apa? Demo. Orang mau ngaji jadi demo. Ya. Aneh bin ajaib, orang mau ngaji di demo. Ya. Orang berzina dibiarkan. Ya. Orang miras dibiarkan, orang judi dibiarkan, orang mau ngaji di demo. Aneh bin ajaib. Indonesia. Ya. Sudah. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang pertama apa tadi indikatornya? Merindukan. Yang kedua, menikmati. Yang ketiga, tujuan dari ibadah itu tercapai. Apa? Tujuan dari ibadah itu tercapai. Apa maksudnya Ustaz? Kita tahu ibadah itu kan ada apanya? Ada tujuannya, ada goalnya, ada tujuan. Goalnya itu ada. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus apa? La'allakum tattaqun. Itu tujuan. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu tercapai enggak tujuannya? Setelah puasa dia semakin dermawan enggak? Setelah puasa sholat berjamaahnya semakin rutin enggak? Setelah puasa baktinya kepada orang tua semakin meningkat enggak? Setelah puasa semakin rajin ngaji apa enggak? Semakin rutin baca Al-Quran atau tidak? Itu namanya tujuan. Ketika tujuan itu tercapai, itu indikator bahwa Anda sudah menikmati ibadah. Sholat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata, tegakkanlah salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu tujuan ibadah salat apa itu? Mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Setelah salat maksiat jalan terus atau berkurang bahkan stop. Kalau misalnya maksiat berkurang dan berkurangnya drastis bahkan bisa stop, berarti Anda sudah menikmati sholat Anda. Silakan Anda analogikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, haji, umroh, zakat. Ya, setelah zakat hati semakin bersih, suci atau tidak? Karena zakat itu akan mensucikan apa? Jiwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang-orang kaya tersebut, karena zakat itu akan mensucikan jiwa mereka. Setelah zakat dikeluarkan, akan suci jiwa kita atau tidak? Kita akan semakin sayang kepada fakir miskin atau tidak? Atau justru setelah kita mengeluarkan zakat, kita malah mengungkit-ngungkit apa yang sudah kita berikan kepada fakir miskin tersebut? Ini belum menikmati ibadah. Berapa indikator? 3. Apa yang pertama? Merindukan kedatangannya. Yang kedua? Menikmati berlama-lama. Yang ketiga?
mencapai tujuan dari ibadah yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ini semua adalah latihan, ya. Jadi apa yang kami sampaikan bukan berarti kami sudah sukses menjalankannya. Kita semuanya berlatih dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sebelum wafat kita minimal kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Syukur-syukur jauh sebelum wafat kita bisa merasakan surga dunia ini. Kalaupun ternyata kita dikasih kesempatan sesaat sebelum meninggal, semoga kita dikasih kesempatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.